Hadir maulid mendidik kita untuk berakhlak mulia. Ini inti dari hadir maulid. Jadi kalau yang kemarin-kemarin rada pelit sama duit, begitu banyak hadir maulid, belitnya udah enggak, sedikitnya udah berkurang. Yang tadinya sama maaf bapak sama bini gampang banget marah, sering hadir maulid, mudah-mudahan marahnya udah kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemain cadangan kedua masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili 'alan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa dukhrina wa maulana Muhammadin Sayyidil Mustafal Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Qala wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul maulanal azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alhamdulillahi rabbil adatal mukaramin wal muhtaramin, segenap para asatidzah, para alimil ulama, para orang tua, para tokoh masyarakat, wabil khususil khusus yang sama kita cintai dan kita muliakan, guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Kiai Haji Abdul Razak, para asatidzah yang lain, para orang tua, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jamil Mubarak Al-Mukarram Ustaz Jamaluddin, pemain inti, penceramah inti yang sama kita hormati, Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Sahrobil Ibn Kiai Haji Mahfud Asirun, yang sebentar lagi beliau sampai, beliau masih ada di jalan, mudah-mudahan udah ada di jalan Al-Mubarak 3. Mudah-mudahan udah ada di jalan Al-Mubarak 2 biar cepat sampai.
Kita sepakati dulu perjanjian, pemain inti datang, pemain cadangan turun. Karena pemain cadangan diibaratkan kayak ban serep. Ban serep itu kepake kalau ban aslinya lagi kempes. Ban serep kepake kalau ban yang biasa dipakai aslinya itu lagi bocor. Cuman nungguin nambel doang. Ini nambelnya bukan tambel sama silai, tapi tambelnya tambel tubles. Sekali sodok udah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita maulid hampir setiap hari. Alhamdulillah. Kita hadir maulid hampir setiap hari, bahkan terkadang sehari 2 kali. Ada yang sehari 3 kali kayak minum obat. Sampai mabok sama berkat. Berkat kagak kemakan, nasi di rumah kagak kemakan. Karena udah makan di sono. Sudah begitu banyak kita hadir peringatan maulid. Inti dari peringatan maulid adalah hasil dari hadir maulid adalah setidaknya kita berupaya meneladani akhlak yang Nabi kita Muhammad SAW. Insya hadir maulid mendidik kita untuk berakhlak mulia. Ini inti dari hadir maulid. Jadi kalau yang kemarin-kemarin rada pelit sama duit, begitu banyak hadir maulid, belitnya udah enggak, sedikitnya udah berkurang. Yang tadinya sama maaf bapak sama bini gampang banget marah, sering hadir maulid, mudah-mudahan marahnya udah kurang. Amin ya rabbal. Yang tadinya sama bini ngasih duitnya ditahan-tahan, pelit-pelit, sering hadir maulid, nggak pelit lagi. Ibu-ibu yang tadinya udah kebaca, yang tadinya kalau suami ngomel udah mau melotot aja, sering hadir maulid udah enggak lagi. Kalau diomelin sama laki langsung nunduk. Kemarin-kemarin udah diomelin sama laki itu bulu mata laki dihitung. Sering hadir maulid udah enggak lagi. Insya. Yang tadinya suka hasud, suka gibah, udah hadir maulid udah enggak lagi. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Apalagi hasud. Kalau kita lihat orang yang pertama hasud, makhluk yang pertama hasud adalah iblis. Orang karena hasud itu bisa apa saja dia lakukan. Yang penting orang itu nggak dapat nikmat, itu orang hasud. Yang penting nikmat itu nggak jatuh sama dia. Kalau itu naik jabatan, yang penting jabatan naiknya jangan dia. Kalau itu dapat rezeki jangan jatuh sama dia. Itu hasud. Dan sebenarnya orang yang hasud itu orang yang memperpendek umurnya. Bu, kalau kita kesel aja sama orang, perasaan lagi bulan kemarin dia habis bangun rumah, tahu-tahu beli mobil. Nah, kan mulai deh tuh. Jangan-jangan
Punya tuyul kali dia. Udah mulai hasut. Yang kita hasutin udah tidur, udah pules. Udah datang itu Ustaz. Yang kita hasutin udah tidur, udah pules. Dan dia mah sampai pagi nggak pules. Sampai pagi nggak bisa tidur. Kenapa? Kering aja tuh mata. Dimeremin makin kenceng, makin kagak pules. Ya, tuh. Ya udah, dari situ akhirnya dia provokasi orang. Dia ngegosip ke sono kemari. Oh, tuh. Makanya hadir maulid kita meneladani akhlaknya Nabi. Nabi ketika dibenci sama orang, Nabi balasnya dengan cinta, balasnya dengan kasih sayang, balasnya dengan mahabbah. Itu Nabi. Makanya berat kita 100% mah ngikutin Nabi belum bisa. Tapi sedikit-sedikit ya kita coba ikutin sedikit-sedikit. Kalau ngikutin akhlaknya Nabi 100%, kita juga sama berat sekali. Ibadahnya Nabi kita ikutin berat sekali. Tutur katanya Nabi kita ikutin berat sekali. Ketika dimarahin sama orang, beliau balas dengan sopan santun, dengan akhlak dan budi pekerti luhur. Susah sekali. Apalagi ibadahnya, masya Allah, sedekahnya, masya Allah nggak bisa kita. Tapi kata ulama-ulama, faiza latudrok kulluh, latutrok kulluh. Kalau nggak bisa ngikutin semua, ya jangan tinggalin semua juga. Semua akhlak Nabi kita tiru nggak bisa, ya jangan semuanya ditinggal. Paling enggak 1%-nya, 2%-nya, 2,5%-nya kita ikutin. Fa'mal walau bil usri kazakati. Kata Imam Bukhari begitu. Beramal, beribadah, berakhlak, berbudi pekerti kita nggak bisa 100%, paling enggak kayak zakat 2,5% kita bisa ikutin. Ibadahnya begitu. Nabi sholat witirnya 11, kita nggak mampu 11 rakaat kita mah. Ya 2 rakaat, 3 rakaat. Sholat duhanya 8. Sholat duhanya 12, kita nggak mampu 8, 12, ya 2, gitu kira-kira. Tahajudnya 8, ya kita paling nggak 2. Namanya nggak ngerjain semua, tapi juga nggak ninggalin semua. Itu dalam rangka mengikuti akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dari hadir maulid ke maulid, setidaknya kita bisa menirukan itu budi pekertian Nabi. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, kita bisa mengikuti akhlaknya beliau. Karena maaf, ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi diajak melihat-lihat sorga. Ternyata kata Nabi itu penghuni sorga itu yang terbanyak. Ketika sahabat tanya Rasulullah, ketika kau melihat ke sorga, itu yang paling banyak masuk ke sorga orang yang sholatnya banyak, orang yang puasanya banyak, orang yang setiap tahun pergi haji, apa orang yang setiap bulan pergi umroh, atau orang yang hafal Quran, orang yang banyak ibadahnya. Kata Nabi semuanya bukan. Yang banyak masuk surga bukan orang yang banyak sholatnya, yang banyak mengisi surga bukan orang yang banyak puasanya, bukan orang yang sering pergi hajinya, tiap bulan pergi umrohnya, bukan kata Nabi. Tapi aktsaruhum ahsanuhum khuluqa. Yang banyak masuk ke surga itu adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Itu budi pekerti. Dalam urutan derajat yang kita butuhkan itu yang pertama ilmu.
Yang paling kita pertama butuhkan ilmu. Mau sholat harus pakai ilmu, mau puasa pakai ilmu, mau haji pakai ilmu, mau ibadah pakai ilmu, mau apa aja pakai ilmu. Ini yang pertama. Setelah ilmu, akhlak. Ternyata akhlak ada di urutan kedua, tapi dia menjadi urutan pertama. Akhlak itu menjadi urutan pertama, karena kalau orang berilmu pengetahuan tinggi, akhlaknya nggak ada, maka ilmunya tidak bernilai. Maka ulama-ulama katakan yang punya nilai itu bukan ilmu sesungguhnya kalau udah jadi, tapi akhlak. Maka Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau dapat wasiat dari gurunya, yaitu Al-Imam Malik. Apa kata gurunya? Kata Imam Malik, ya Muhammad bin Idris, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Kata Imam Malik pesan nama muridnya, wahai Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, jadikanlah ilmumu itu laksana garam, tapi akhlakmu itu laksana tepung. Kira-kira kalau ibu bikin kue banyakkan garamnya apa banyakkan tepungnya? Bu, banyakkan tepungnya apa banyakkan garamnya? Banyakkan tepungnya ternyata. Itu pesan Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Ilmu jadiin seperti garam berarti sedikit, tapi akhlak itu jadikan seperti tepung. Ilmu boleh banyak tapi akhlak harus lebih banyak. Ilmu sedikit tapi akhlak lebih banyak. Itu yang punya nilai. Maka ulama-ulama katakan itu akhlak, dia nilai angka 1. Ilmu 0. Tapi angka 0 ketika dipasangkan dengan angka 1, maka 0 akan bernilai 1 menjadi 10. Kalau orang berakhlak punya angka 1, dia berilmu tambah 0, jadi nilainya 10. Dia punya jabatan tambah 0 1 lagi jadi 100. Angka 1 ditambah 0 ilmu ditambah jabatan jadi 100 nilainya. Tapi ketika orang punya punya akhlak, punya ilmu, punya kedudukan, punya harta, nolnya berderet jadi 3. Jadi cakep jadi 1000. Akhlaknya bagus ada angka 1. Ilmunya tinggi punya 0 1 jadi 10. Punya kedudukan jabatan tambah 1 0 jadi 100. Punya harta banyak tambah 0 jadi 1000. Kalau hartanya hilang masih punya nilai 100, kedudukannya hilang masih punya nilai 10, hartanya hilang, ilmunya hilang masih punya angka 1. Tetapi kalau ilmunya ada, kedudukannya ada, jabatannya ada, hartanya ada, akhlaknya nggak ada, maka itu angka 1 hilang, akhirnya 0 yang 3 biji nggak ada nilai. Maka Nabi SAW yang paling beliau prioritaskan ketika beliau diutus, apa kata beliau? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti. Nah, dari hadir maulid, mari ya sedikit demi sedikit, step by step, kita coba memperbaiki diri, kita coba memperbaiki ibadah kita coba memperbaiki muamalah kita coba mengikuti sedikit demi sedikit akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan ketika kita berakhlak mulia, kata ulama-ulama itu orang yang berakhlak mulia, dia nggak sholat tahajud malam, pagi dapat nilai tahajud. Dia nggak puasa siang, malam dapat pahala puasa. Orang yang punya budi pekerti luhur, punya akhlak mulia, enggak tahajud dinilai tahajud semalaman melek, enggak puasa siangnya dinilai puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati kita budi pekerti luhur sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadir maulid ke maulid, itu akan memberikan bekas, akan memberikan athar, akan melekat dalam hati kita. Kita mencoba mengikuti jejaknya Nabi kita Muhammad SAW, sehingga insya Allah kita hidup dalam keimanan, dalam keislaman, dalam kesolehan, dalam ketakwaan, dan dalam budi pekerti luhur. Mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah.
Kita doakan guru-guru kita, orang-orang tua kita yang masih hidup panjang umur, sehat walafiat, yang telah meninggal dunia, kepada para pewakaf, kepada para donatur yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang saleh dan salihah. Allah jadikan kampung kita menjadi kampung yang penuh berkah. Anak diisi dengan kegiatan majlis ilmu, majlis maulid, majlis zikir, majlis ta'lim. Ini semuanya akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah kita, keluarga kita, tetangga kita, semua ya keluarga kita dan handai tolan kita, mudah-mudahan kita meninggalkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, terima kasih sesuai perjanjian jam 10 selesai. Saya akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Dan Allah wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.